Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara Integritas, informasi tentang demokrasi berkualitas. Bersama saya Rizky Prasetya Widodo dan Bapak Arif Rahman, SHMH, selaku Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Mas Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Yang penting sehat kita pada Iya betul Pak. pertemuan siang hari ini. Iya Pak. Cuacanya karena sedikit mendung dan menjadi badan kita jadi nggak enak ya Pak. Mendungnya semalam Mas ya. Semalam ya. Malam mendung ya. Siang ini kayaknya cerah nih. Cerah. Nanti Ya. malam nggak tahu Pak kalau mendung Nah, lagi. semoga nanti malam bisa mendung kan. Iya. Pas ini kan. Ya semoga kita diberikan kesehatan Pak. Amin. Amin. Nah untuk saat ini kita akan membahas Pak publikasi kinerja Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang. Nah kaitannya di tahun 2021 Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi atau yang dikenal dengan H2DI ya Pak, itu tidak ada tahapan. Kira-kira apa yang dilakukan Pak untuk di Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi tersebut Pak? Ya. Terima kasih Mas Rizky. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kita melakukan kegiatan publikasi kinerja Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi. Harapannya publikasi ini bisa menjadi salah satu informasi yang dibutuhkan untuk masyarakat luas, terutama ini menyangkut kelembagaan sejauh mana Bawaslu di tahun 2021 dalam menjalankan kinerjanya. Jadi seputar itu mungkin yang mau saya sampaikan. Nah, kaitannya dengan apa saja sih sebetulnya yang kemarin di tahun 2021 itu Bawaslu Kota Semarang sudah lakukan, khususnya Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi ya. Tadi sempat kalau mau disingkat jadi H2DI. Dulu sempat singkatannya HDI. HDI. Ya. Apa itu Pak? Ya Hukum, Data, Informasi. Humasnya karena ada di divisi lain. Tapi karena ada perubahan di peraturan Bawaslu ya, sekarang Humas itu masuk di dalam bagian dari Divisi Hukum maupun Data dan Informasi. Nah, bicara program sejauh yang sudah kami lakukan ya selama tahun 2021 ini merupakan program yang memang menjadi turunan apa yang sudah digariskan atau menjadi kebijakan dari Bawaslu secara terpusat yang kemudian diimplementasikan melalui Bawaslu Provinsi dan kemudian diturunkan secara struktural implementasikan oleh Bawaslu Kota Semarang salah satunya. Nah, seputar apa saja? Nah, kalau kita bicara Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, pastinya tidak akan jauh dari kedivisian itu sendiri ya. Iya betul Pak. Tapi di dalam tahun 2021 ini kan memang kita tidak ada tahapan ya. Kita tidak ada tahapan terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, sehingga kita proyeksikan, kita maksimalkan untuk menunjukkan eksistensi kelembagaan ya pada publik ya, karena ini penting. Mungkin banyak di luaran sana itu bertanya-tanya, penyelenggara pemilu itu kan ada Bawaslu, KPU Iya ya. betul Pak. Saat tidak ada pemilu, opo kerjone kan gitu ya. Apa yang dikerjakan? Apa yang kemudian dilakukan? Iya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul ya di publik. Saya berapa kali ketemu teman, ketemu sanak keluarga, ya pertanyaan itu juga Seperti yang itu, Pak. disampaikan. Saya juga kadang ya sedikit bingung ya, tapi Iya, Pak. prakteknya sebetulnya ya tidak seperti itu. Prakteknya kita juga punya program kerja, prakteknya kita juga punya rutinitas kelembagaan yang itu anggarannya bersumber dari negara dan pertanggungjawabannya pun kepada publik. Nah, apa saja programnya? Di kami ini ada program yang memang sudah menjadi program tahunan ya. Salah satunya itu penerbitan buletin. Penerbitan buletin
di tahun 2021 kita alhamdulillah berhasil menerbitkan buletin edisi keempat dan kelima. Dua buletin berarti. Dua buletin itu, karena sebelumnya di tahun sebelumnya juga sudah terbit juga di tahun 2020 maupun 2019. Selain buletin, kita juga mengoptimalkan untuk melakukan pengelolaan data dan informasi. Bagian dari implementasi Bawaslu ini sebagai badan publik, ya. Ini kita lakukan dengan cara mengkoordinir semua kedivisian yang ada di Bawaslu Kota Semarang untuk menginventaris data dan informasi apa saja, ya, yang di tahun 2021 itu diproduksi, dihasilkan, ya. Yang berkaitan dengan kepemiluan. Tidak hanya kepemiluan, ya, tidak hanya kepemiluan, berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan objek pengawasan di tahun 2021. Walaupun memang tidak ada pemilu, ada kewajiban Bawaslu ini mengawasi apa itu yang dinamakan daftar pemilih berkelanjutan, ya, DPB. Itu juga menjadi bagian dari data informasi yang dikelola oleh Bawaslu. Jadi terkait dengan data informasi, ya, itu kan implementasinya terhadap fungsi badan publik yang di dalamnya ada PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen, ya. Bagian dari implementasi itu. Nah, di tahun 2021 kita sudah menetapkan 2 DIP, ya. Daftar informasi publik. Nah, daftar informasi publik itu isinya apa aja, Pak? Isinya berbagai macam, ya. Mulai dari kaitannya dengan informasi berkala, kemudian ada informasi serta-merta, kemudian informasi sedia setiap saat, kecuali informasi yang dikecualikan, ya. Kalau informasi yang dikecualikan ini memang sudah menjadi bagian dari ketetapan melalui Perbawaslu bahwa ada informasi-informasi yang dikecualikan. Jadi 2 poin penting itu mungkin kalau menarik dari segi kehumasan maupun kedivisian di Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. Sedangkan kalau di Divisi Hukum di tahun 2021 kita mendapatkan amanah untuk melakukan inventarisasi permasalahan yang ada di Perbawaslu. Yang pada saat itu kalau nggak salah Perbawaslu kaitannya dengan penanganan pelanggaran. Ya, kita kemudian lakukan identifikasi, kita lakukan diskusi bersama dengan pimpinan yang lain, termasuk juga kita libatkan staf untuk menginventaris. Dan poin-poin ini kemudian kita presentasikan, kita diskusikan di tingkat provinsi, dan itu bisa menjadi bahan masukan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi ke Bawaslu RI. Harapannya nanti masukan ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi petunjuk apabila ada pembentukan Perbawaslu untuk pelaksanaan pemilu pilkada di tahun 2024. Ya. Jadi ruang lingkupnya itu. Selain itu juga ya kita mengembangkan publikasi melalui media sosial. Ini sudah menjadi wajib, hal ya, yang lazim, ya, wajib harus dimiliki oleh instansi manapun, ya. Itu sudah menjadi kewajiban, ya, yang harus dimiliki. Seputar itu mungkin, ya, yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan capaian-capaian di tahun 2021 kaitannya dengan kedivisian. Gitu, Mas Rizky. Nah, untuk program-programnya, Pak Ena, untuk program-programnya yang menjadi prioritas di tahun 2021 atau untuk kedepannya, itu seperti apa, Pak, program-programnya? Ya, kalau program kami juga masih mengacu pada program yang memang tersedia secara anggaran, ya. Oh, gitu. Contoh kayak buletin itu kan memang tersedia secara anggaran.
kemudian kehumasan yang lain. Nah, ini ada yang juga tidak teranggarkan. Jadi ada budgeter dan non budgeter. Nah, yang non budgeter ini kita sifatnya ya kebutuhan-kebutuhan mendesak ya, kebutuhan-kebutuhan mendesak yang perlu kita publikasikan. Ya kalau mau dibilang prioritas ya kita prioritaskan semua, ya kita prioritaskan semua. Selama itu menyangkut kaitannya dengan kelembagaan itu menjadi bagian yang kita prioritaskan. Soal budgeter dan non budgeter itu ya kita serahkan kepada yang di atas lah. Karena kan ya soal keuangan ini kan kita tidak bisa mengatur ya. Iya, betul, Pak. Saat ini walaupun Bawaslu Kota ini sudah menjadi satker, sudah menjadi satuan kerja, tetapi karena komposisi struktur di dalamnya ini juga belum memadai, sehingga kaitannya dengan anggaran ini masih mengacu pada yang disediakan oleh provinsi. Provinsi berarti, Ya, Pak. jadi perencanaan, pengajuan dan sebagainya itu masih di tingkat provinsi. Ya mungkin kabupaten kota ini hanya dimintai masukan aja. Kira-kira apa ini yang menjadi Prioritas menjadi program yang perlu dipertimbangkan untuk dijalankan di tahun berikutnya. Hanya sebatas itu. Tapi itu pun outputnya tidak hanya untuk kabupaten kota tertentu, tapi untuk 35 kabupaten gitu ya, Pak. yang nantinya akan menjalankan kerja di tahun 2022. Ya. Itu Mas Nah, Rizky. Untuk program tersebut, Pak, yang tadi sudah disampaikan Pak Arif, nah nantinya itu akan dipertahankan tetap seperti ini dengan berjalannya waktu seperti ini, atau nanti ada inovasi-inovasi baru nantinya untuk divisi humas dan hukum dan informasi itu? Ya, jadi ada beberapa yang masih dipertahankan ya kalau mengacu pada ketersediaan anggaran. Contohnya buletin ya. Ya. Buletin itu masih dipertahankan. Di tahun 2022 ini masih ada penerbitan 2 kali lagi ya. Dua kali di lagi. tahun 2022. 2022. Ya, di tahun 2022 ini masih tersedia anggaran terkait dengan itu. Kemudian ada PPID ya, PPID ini bahkan di tahun 2022 ini tidak hanya kaitan dengan keperluan ATK, penggandaan dokumen, laporan, layanan informasi, tidak hanya sebatas itu, tapi ada juga nomenklatur kaitannya dengan kelompok kerja. Kelompok kerja itu sendiri aja? Ya, jadi kelompok kerja ini memang kemarin menjadi masukan dari kami kabupaten kota ya, yang ya harapannya nanti dengan adanya kelompok kerja ini akan memberikan semangat baru gitu ya, memberikan semangat baru sehingga nantinya harapan di tahun 2022 terkait dengan pengelolaan data dan informasi ya, kalau harapannya provinsi itu 35 kabupaten kota ini nanti jadi lembaga informatif semua. Nah, ini harapannya nanti di 35 kabupaten kota ya, secara khusus lah untuk Kota Semarang ini menjadi lembaga informatif yang nanti akan diakui oleh lembaga yang memang kompeten di bidang informasi data, yakni Komisi Informasi. Nah, memang di tahun 2021 kita ada penurunan ya. Ya, Pak. Yang sebelumnya kita peringkat 2 di tahun 2020, di tahun 2021 ini kita turun 4 digit. 4 digit ya. Jadi peringkat 6. Nah, ini patut tetap kita syukuri ya, tetap kita syukuri, ini bagian dari pembelajaran bahwa penilaian itu dilakukan secara kontinu. Ya, Pak. Maka apa yang harus dilakukan kita sebagai lembaga ya harus mengelola secara kontinu juga dan konsisten, penting itu. Itu jadi bahan evaluasi kita ya, Pak. Ya, itu jadi bahan evaluasi. Nah, kaitannya dengan inovasi di tahun 2022 ada salah satu program pembuatan buku sejarah. Buku sejarah. Buku sejarah. Itu program dari kota sendiri atau dari pusat atau dari mana, Pak? Itu program yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi. Ya.
itu program yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi yang kemudian diturunkan di kabupaten kota, yang mana provinsi pun sudah berhasil memproduksi. Jadi sebelumnya itu Bawaslu Provinsi itu sudah membuat apa itu yang dinamakan buku sejarah. Kalau tidak salah judul bukunya itu Torehan Sejarah. Torehan Sejarah. Nah itu sedikit nanti isinya apa kira-kira Pak? Nah kalau merujuk dari buku yang dibuat sama provinsi itu sebagian besar menguak apa saja sih yang sudah terjadi, peristiwa-peristiwa apa ya, peristiwa-peristiwa penting apa yang sudah terjadi dari masa ke masa, mengacu pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau di provinsi kan juga dulu pernah ada lembaga yang sifatnya ad hoc ya, Panwaslu provinsi yang dulu, sehingga di situ juga ada kepemimpinannya. Nah, proyeksi ini kemudian diimplementasikan untuk kabupaten kota. Khususnya di Kota Semarang, tidak hanya Kota Semarang sih ya, di 35 kabupaten kota, proyeksi untuk membuat buku sejarah ini itu dimulai dari periode tahun 2004. Berarti terbentuknya Panwas. Terbentuknya Panwas itu sebelumnya sudah ada. Oh, sudah ada ya, Pak? Sebelumnya sudah ada. Di tahun 99 pun sudah ada gitu. Cuma karena menurut kacamata provinsi, mungkin yang bisa dijangkau ini mulai dari 2004. Karena kalau menarik jauh mundur lagi itu bisa jadi perlu ada spelling waktu yang cukup panjang lagi ya. Betul, Pak. Karena kita merasa dari tahun 2004 saja ini sudah rada-rada kesulitan dalam arti mencari informasi ya. Mengumpulkan dokumen laporan pertanggungjawaban itu juga nggak semudah yang kita bayangkan ternyata. Beberapa juga sudah saya konfirmasi ke badan-badan terkait ya, ternyata dokumennya ada yang tidak ada gitu. Ini kan juga menjadi satu problem. Nah, salah satu inovasinya itu membuat buku sejarah dari masa ke masa. Tujuannya adalah menguak peristiwa ya. Tujuannya adalah mengetahui apa saja nih yang pernah terjadi di tahun-tahun pemilu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020. Tahun 2020. Jadi ada kurang lebih 10 masa. 10 masa yang harus disusun ulang. Ini kayak kita mencari masalah mencari uang jatuh kayak tadi ada uang jatuh gitu. Ya, saya sempat fokusnya hilang karena tadi sempat melihat uang jatuh ternyata. Jadi dari masa ke masa itu ya ini kalau saya bilang kita sedang menyusun puzzle ini, kita sedang menyusun rangkaian-rangkaian yang mungkin terputus, rangkaian-rangkaian yang mungkin tidak kita ketahui. Ya semoga aja ini bisa menjadikan satu hal yang baik untuk generasi yang akan datang. Itu salah satu inovasi. Kemudian inovasi lain di tahun 2022 ya, Bawaslu Kota Semarang juga melakukan peningkatan SDM. Salah satunya adalah pelatihan pembuatan berita dan memproduksi video. Ini juga menjadi satu inovasi ya, yang tidak hanya kegiatan non budgeter, ada juga kegiatan yang sifatnya budgeter. Jadi karena di program kerja juga tersedia terkait dengan kegiatan tersebut. Beberapa hal itu mungkin Mas Rizky yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan inovasi program yang dipertahankan dan inovasi-inovasi baru apa di tahun 2022. Tapi prinsipnya kita tidak meninggalkan catatan-catatan di tahun 2021 ya. Di tahun 2021 kita tahu banyak capaian-capaian kerja yang sudah terrealisir. Ini juga bisa menjadi bagian refleksi
yang nantinya di tahun 2022 ini bisa kita tingkatkan secara maksimal kembali. Amin. Itu Mas Rizky. Siap. Nah ini Ngomong-ngomong uangnya nggak jatuh lagi Mas. udah Pak, aman Pak. Ya, aman. Lanjut Mas. Nah Pak, ini agak bergeser sedikit Pak, Oke. terkait data informasi. Hmm. Nah sekarang kan masih di masa pandemi nih Pak. Hmm. Sedangkan masyarakat juga ingin membutuhkan informasi tentang kepemiluan atau tentang Bawaslu atau tentang kelembagaan lah Pak. Nah kira-kira bagaimana Pak akses untuk mengakses informasi tersebut masyarakat itu? Ya, kaitannya dengan aksesibilitas kelembagaan khusus untuk memfasilitasi publik ya dalam hal kebutuhan informasi data, kita tersedia di dalam website ya, website PPID Bawaslu Kota Semarang. Mungkin nanti bisa di search di mesin pencari ya. Ya, Pak. Mesin pencari itu kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa kerennya Mbah Google Nah, gitu ya. Google. Bisa nanti cari di Mbah Google, ketik aja PPID Bawaslu Kota Semarang. Nah, nanti ketemu di situ ya. Silakan bisa diakses. Ada webnya tersendiri. Di situ nanti ada menu-menu ya. Menunya itu menyangkut informasi setiap saat, informasi berkala sama informasi yang dikecualikan. Nanti monggo publik bisa mengakses secara mudah. Nah, apabila dalam mengakses itu ternyata ada informasi data yang dirasa belum tercover ini di dalam website, silakan bisa mengajukan melalui WhatsApp ya, WhatsApp. Mungkin Mas Rizky bisa menyampaikan nomor WhatsAppnya karena ada mungkin di bawah hafal sini. ya, ada di bawah ini nanti ya. Jangan lupa nanti di bawah sini ada nomor WhatsAppnya. Jadi bisa kita mohonkan publik untuk datang secara langsung ke Bawaslu, nanti bisa kita terima di desinformasi. Ya, desinformasi. Sejauh yang kita lakukan di tahun 2020 sampai dengan 2021, kita sudah memfasilitasi beberapa mahasiswa. Ya. Banyak ya Pak gitu ya Pak. Alhamdulillah banyak mahasiswa yang antusias. Salah satunya untuk melakukan kegiatan magang ya, PKL ya, praktek kerja lapangan. Jadi sejauh ini antusiasnya alhamdulillah. Ini juga bagian dari output MOU yang sudah terjalin Bawaslu dengan beberapa universitas di Kota Semarang. Nah, dari kegiatan magang itu para mahasiswa ya, kawan-kawan mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa ini itu kan pasti membutuhkan data informasi untuk menyusun laporan ya, termasuk bisa jadi nanti digunakan juga untuk pembuatan skripsi ya. Nah, jadi saat kebutuhan itulah ya kami tekankan kepada mahasiswa maupun kepada staf kami agar mengajukannya melalui mekanisme PPID. Semata-mata ini untuk mencatat secara administratif. Karena kalau sampai nanti permohonan informasi ini tidak terdata, ya kita tidak bisa mendokumentasikan, ya. Jadi prosedurnya tetap ada, SOP-nya tetap ada. Yang bersangkutan hadir secara langsung, kemudian mengisi formulir, kemudian formulir disampaikan kepada jajaran kami sebagai petugas layanan informasi. Kalau disingkat jadi PLI, Mas. PLI. Nah, petugas layanan informasi. Ya. Petugas layanan informasi. Nah, ingat itu, petugas layanan informasi PLI. Ya. Jadi petugas layanan informasi. Nanti dari petugas itu kemudian akan melakukan proses verifikasi. Apakah informasi yang dimohonkan ini informasi yang boleh diberikan, ya, boleh diberikan atau tidak, karena ada juga informasi-informasi yang dikecualikan. Nah, setelah itu, setelah verifikasi dirasa sudah cukup, kemudian yang bersangkutan pemohon informasi ini nanti akan diarahkan untuk melakukan proses wawancara. Itu kalau dengan metode wawancara atau permohonan informasi maupun data dengan cara mengcopy dokumen. Nah, untuk mengcopy dokumen ini layanan informasi kami
tidak dipungut biaya ya, atau kalau bisa dibilang Gratis ya. gratis ya, atau biaya ringan gitu. Biaya ringan, ya. Tapi kalau untuk menggandakan ini memang menjadi beban Si si pemohon. pemohon informasi itu sendiri. Jadi dokumen kami bisa digandakan, bisa di copy gitu ya, tapi dengan catatan tadi dipungut biaya sendiri gitu ya, Biaya ringan Pak. biaya ringan lah ya. Nah, nanti biar tidak susah memahami. Ya. Itu Mas, jadi kaitannya dengan akses informasi di kami cukup terbuka ya, tinggal nanti akses di web. Apabila di web ini belum tersedia atau hal-hal yang masih diperlukan ternyata belum tercover, silakan datang ke kantor Bawaslu atau melalui alamat email yang mungkin nanti bisa tertera juga Mas ya. Bisa Pak, sini. Nanti setelah alamat email ini di bawahnya ada nomor WhatsApp ya. Pelayanan. Nanti silakan publik bisa mengakses melalui kanal-kanal yang sudah tersedia oleh lembaga. Betul Pak. Itu Mas Rizky. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Arif tentang hukum, tugas hukum, divisi kehumasan, juga data informasi juga sudah sangat lengkap nih Pak. Nah, yang saya tanyakan lagi Pak, untuk divisi hukum, humas, dan data informasi, untuk kedepannya seperti apa Pak? Khususnya untuk menyambut pemilu 2024. Ya, kita ketahui bersama ya, di tahun 2022 ini di beberapa minggu yang lalu sudah ada kesepakatan ya, kesepakatan antar pihak mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu ya, terkait dengan pelaksanaan pemilu pilkada di tahun 2024. Nah, sejauh informasi yang kita ketahui, pelaksanaan atau pencoblosan untuk pemilu tahun 2024 itu nanti jatuh di tanggal 14 Februari. 14 Februari udah 14. pasti itu Bapak. Ya, tanggal 14 Februari itu waktu dilaksanakan pemungutan suara, pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Kemudian untuk pelaksanaan pilkada sendiri ini memang sudah tidak bisa ditawar karena memang amanat dari undang-undang ya. Itu pelaksanaannya nanti di tanggal 27 November tahun 2024. Artinya di tahun 2024 itu rakyat Indonesia, rakyat khususnya Kota Semarang akan menghelat pelaksanaan pemilu dan pilkada. Nah, tetapi kalau ditarik mundur tahapannya itu nanti akan dimulai di tahun 2022 ini. Kurang lebih di bulan Agustus itu sudah mulai tahapan tahapan itu berjalan. Nah, sehingga ini menjadi poin penting bagi kami khususnya ke divisi hukum, humas, data dan informasi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut ya. Kita punya inovasi, memang ini non budgeter, tapi harapannya inovasi ini juga bisa menjadi jembatan untuk suksesnya pelaksanaan pemilu pilkada tahun 2024, yakni membentuk harmonisasi ya penyelenggara di tingkat Kota Semarang. Kita nanti akan mulai di tingkat Kota Semarang itu berarti ada Bawaslu dan KPU di tingkat Kota Semarang ya, yang akan melakukan pendiskusian ya kaitannya dengan turunan regulasi masing-masing lembaga. Kan KPU nanti ada PKPU, Bawaslu nanti ada Perbawaslu. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu program non budgeter, mungkin sifatnya seremoni, sifatnya ya ngopi-ngopi lah, kumpul ketemu, kita nanti akan membahas di situ. Termasuk nanti kira-kira apa ini yang akan menjadi poin perbincangan yang harus kita kabarkan kepada halayak terkait dengan regulasi. Karena sejauh yang kita ketahui ya, pelaksanaan pemilu pilkada ini kan tidak lepas dari aturan. Iya. Ya tidak hanya pemilu pilkada sih ya. Seluruh kehidupan kita selama di dunia ini kan pasti ada berisi aturan. Tidak hanya aturan sosial, aturan agama pun ada begitu ya. Tapi secara khusus
untuk pemilu dan pilkada ini itu ada nanti peraturan-peraturan yang memayungi pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Nah, diharapkan nanti di tahun 2022 ini dengan catatan di 2021 itu sehingga nanti kita bisa maksimalkan. Salah satunya ya kita akan maksimalkan nanti publikasi kaitannya dengan regulasi-regulasi pelaksanaan pemilu dan pilkada. Bisa dari turunan apa yang sudah kita diskusikan dengan KPU, atau bisa juga yang sifatnya publikasi secara normatif. Ya. Ada kan aturan yang sifatnya normatif ini memang sudah baku, ya ini yang nanti akan kita sosialisasikan. Tapi ada juga aturan-aturan yang memang mungkin berdasarkan kondisi, ya berdasarkan kondisi kita harus kabarkan kepada publik. Jadi itu Mas, kaitannya dengan kesiapan Bawaslu Kota Semarang, khususnya Divisi Hukum Humas Data dan Informasi, ya menghadapi pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Betul Pak. Nah kemudian ada arahan khusus nggak Pak dari provinsi, ya, Bawaslu provinsi maksudnya, itu terkait program kerja di Divisi Hukum Humas dan Data Pak, arahan khusus untuk program tersebut? Ya, jawabannya mau ada apa tidak? Nah, saya kembalikan ke Mas Rizky sebagai host, ya kan? Jawabannya mau ada atau tidak, gitu kan? Ada Pak. Ada aja ya, ada aja. Karena kalau tidak ada nanti kita pertanyakan nanti kan Bawaslu provinsi gimana ini kan ya gitu ya. Nanti kita pertanyakan Bawaslu provinsi gimana kok nggak ada arahan, nggak ada petunjuk gitu kan untuk jajaran di bawahnya. Jawabannya ada Mas. Jawabannya ada, pasti itu. Karena ini bagian dari arah kebijakan yang sudah terprogram ya secara nasional, yang kemudian diturunkan ke provinsi dan diturunkan kembali di kabupaten kota. Nah, memang sejauh ini baru mengacu terkait dengan program-program kerja yang sudah ada di anggaran ya, sejauh ini. Nah, kita nanti tunggu beberapa bulan ke depan, biasanya sudah akan ada ini ya kegiatan-kegiatan rakor ya. Nah, nanti di situ biasanya ada upgrade ya. Ada upgrade informasi, bisa sesuai kebutuhan yang ada dari bawah, bisa jadi dari atas. Bisa jadi dari atas. Ini bisa top down atau bottom up gitu ya. Nah, tapi secara umum arahan dari Bawaslu provinsi, khususnya Divisi Hukum Humas Data dan Informasi, ini berkaitan dengan gimana caranya ya membangun kreativitas di tingkat kehumasan di Bawaslu Kabupaten Kota. Ini menjadi satu pesan penting yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita implementasikan. Nah, sisi kreativitas ini kan perlu ada penunjang ya. Nah, itu salah satunya adanya kegiatan pelatihan nanti. Ya, adanya kegiatan pelatihan peningkatan dan kapasitas ya Pak. Peningkatan kapasitas. Nah, ini harapannya nanti setelah kita lakukan proyeksi seperti ini bisa menjadi semangat baru ya untuk kemudian memaksimalkan kinerja di tahun 2022 ini. Jadi kalau ditanya jawabannya ada atau tidak, pasti saya jawab ada. Pasti ada. Saya jawab ada, Mas. Karena kalau tidak ada, saya bisa ditegur, Mas. Kalau tidak ada, saya bisa ditegur. Ya, itu Mas Rizky. Nah, terakhir Pak, apa harapannya Pak di Divisi Hukum Humas dan Data ini Pak untuk kedepannya? Ya. Ini beneran terakhir ya? Terakhir Pak. Tidak ada lagi ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Harapannya di Divisi Hukum Humas Data dan Informasi jelang ya, atau kalau di dalam buletin di tahun 2021 terbitan kelima itu kita memaknai menyongsong gitu ya. Ya harapannya di tahun 2022 sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pemilu pilkada di tahun 2024 itu sudah pasti ada. Sebelumnya kan sempat ada gonjang-ganjing ya, wacana aja ya Pak. Ada wacana presiden mau 3 kali tambahin masa jabatannya gitu ya.
Nah, ini sudah mengakhiri polemik seperti itu, sehingga di tahun 2022 ini menjadi satu pijakan baru untuk semakin memperkuat jajaran Bawaslu Kota Semarang ya dalam hal menjalankan kinerja yang itu nantinya bisa menjadi poin baik ya untuk peningkatan kelembagaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, di kehumasan harapannya di tahun 2022 ini bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif, bisa lebih produktif. Jadi yang belakangnya tif-tif lah ya, itu saya harapkan nanti bisa terimplementasi di tahun 2022. Sedangkan kalau untuk data dan informasi, ya harapannya tadi Mas, tidak hanya Bawaslu Kota Semarang yang punya harapan seperti itu. Saya yakin 35 kabupaten kota atau 540 sekian ya. Sekian ya, Pak. Ya sekian aja. Ini gara-gara duit jatuh jadi lupa semua ini. Ya, kabupaten kota seluruh Indonesia ini mengharapkan lembaganya menjadi lembaga informatif ya. Nah, jadi ini menjadi harapan di tahun 2022 ini lembaga Bawaslu bisa mendapatkan predikat lembaga informatif. Ini menjadi satu harapan lah. Walaupun harapan tapi memang sudah menjadi kewajiban. Bawaslu itu harus terbuka, Bawaslu itu harus informatif kepada publik. Kurang lebihnya itu Mas harapannya Mas. Nah, kalau secara umum ya kami berharap di tahun 2022 ini khususnya kepada publik semakin meningkat partisipasi. Ya, semakin meningkat partisipasi. Walaupun mungkin program kerja yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Semarang untuk publik ini terbatas ya. Karena kalau nggak salah cuma ada kegiatan 2-3 kegiatan yang itu melibatkan masyarakat. Salah satunya itu sosialisasi atau pembentukan pengawasan, kelurahan pengawasan dan kelurahan anti politik uang. Itu masih dipertahankan di tahun 2021. Ada juga nanti program yang memang perlu dilakukan di Bawaslu Kota Semarang. Tapi secara umum harapannya seperti itu Mas. Siapa? Ya namanya harapan itu kan pasti sesuatu yang baik ya. Iya, pasti. Sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang membahagiakan. Ini harapan. Harapan hanya tinggal harapan kalau itu tidak dilakukan. Dan diusahakan. Kalau tidak diusahakan, ini harapan hanya akan menjadi janji ya. Harapan hanya akan menjadi pepesan kosong. Nah, harapan ini bisa terwujud di tahun 2022. Mungkin itu Mas Rizky, ini saya pertegas terakhir ya Mas ya. Tidak ada lagi pertanyaan Mas ya. Sudah. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya, untuk ilmunya yang bermanfaat. Amin. Dan semoga insya Allah bermanfaat dan amin. Menjadi yang lebih baik untuk depannya. Amin. Untuk closing statementnya kita pikirkan jargon kita ya Pak. Apa itu? Bersama rakyat awasi pemilu. Bareng-bareng ya Pak. Tagline itu. Oh iya. Jangan jargon. Jargon itu kan identik dengan yang benderanya warna-warni itu ya. Gitu. Siap. Ini tagline. Tagline gitu ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.